Puji Tuhan, selamat pagi. Saya percaya saudara ada dalam keadaan sehat, sejahtera di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Sebelum saya bacakan ayat-ayat firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus mengucap syukur. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan berkati sampai di hari yang baru. Mohon Roh Kudus pimpin acara doa pagi dari awal sampai selesai. Berikan kami hati yang bersuka cita membaca firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, saya baca ayat yang diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara, dalam Alkitab tidak tertulis bahwa jika seorang percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia tidak mendapat pencobaan, ia tidak mengalami penderitaan, dia tidak mengalami ketidakadilan, bahkan banyak terjadi di mana-mana. Ada juga di antara kita yang karena nama Yesus dikucilkan dari keluarga, bahkan dijebloskan ke dalam penjara hanya karena percaya kepada nama Yesus. Saudara, namun demikian firman Allah berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau, tetapi jika ia menderita sebagai seorang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dicatat dalam 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 16. Memang tidak mudah menghadapi penderitaan yang kita alami bila kita tidak yakin akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bila kita tahu bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan karena firman-Nya sajalah yang selalu menguatkan kita, sebagaimana ada tertulis, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Itu dicatat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13. Saudara, Raja Daud sebagai seorang hamba Allah yang dipilih Tuhan sendiri juga banyak mengalami penderitaan. Tetapi Daud tahu benar
bahwa Allahnya pasti membela dia dan tidak pernah meninggalkan dia. Oleh sebab itu, Daud tidak pernah menggerutu akan penderitaan yang dia alami. Sebaliknya, Daud berkata, "Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan." Mazmur 9 ayat 10 dan 11. Yang menjadi pertanyaan sekarang apakah kita menderita sebagai orang Kristen ataukah kita menderita sebagai seorang penjahat? Dalam pasal 4 ayat 13, "Bersukacitalah sesuai dengan yang kamu dapat." Saudara, suatu prinsip dalam kerajaan Allah ialah bahwa menderita karena Kristus akan makin memperdalam sukacita orang percaya dalam penderitaan Kristus, sebab kemuliaan yaitu Roh Allah ada padamu kalau kita menderita karena Kristus. Puji Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 berkata, Yesus sendiri yang berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Ayat yang ke-11, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Ayat yang ke-12, "Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Puji Tuhan, ini yang Yesus katakan sendiri. Dalam Kisah pasal yang ke-5 ayat yang ke-40, satu contoh yaitu para rasul-rasul. Mereka ditangkap oleh orang-orang Farisi dan mahkamah agama. Mereka dilarang untuk memberitakan Injil. Dalam ayat yang ke-40, mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Saudara, karena memberitakan Yesus, mereka disesah, mereka dipukuli, mereka dilarang untuk memberitakan Yesus. Tapi ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Puji Tuhan. Ayat yang ke-42, "Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah orang-orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias." Saudara, puji Tuhan, rupanya mereka lebih takut kepada Tuhan Yesus daripada harus takut kepada manusia. Dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita,
karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dianugerahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, memang tidak gampang kita berkorban karena nama Kristus. Kita harus mengerti, kita harus percaya bahwa Tuhan telah berbuat semuanya untuk kita. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan karena ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Tetap sabar, tetap kuat, tetap bertahan di dalam iman. Walaupun kita harus mengalami banyak penderitaan, banyak aniaya, tapi kita tahu Tuhan akan membebaskan kita. Mahkota kehidupan telah Tuhan siapkan bagi kita di dalam kerajaan sorga, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati saudara. Anggaplah satu kebahagiaan apabila kita dinista oleh karena Kristus. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur firman Tuhan pagi hari ini menghibur kami, mengingatkan kami bahwa sebagai orang percaya kami akan mengalami banyak siksaan, juga mengalami banyak penderitaan. Tetapi firman Tuhan ingatkan bahwa kemuliaan Tuhan ada di atas kamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu tidak berubah. Kami berdoa untuk mereka yang dalam keadaan tubuh lemah, buat mereka yang baru dioperasi di rumah sakit Tuhan, Engkau dengan bilur-bilur nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang susah, Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Yesus. Mereka yang dalam keadaan kekurangan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Kami berdoa buat mereka yang belum bekerja, kiranya Tuhan buka jalan supaya mereka dapat menerima pekerjaan yang baru. Tuhan tambahkan rezeki dalam rumah tangga. Berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan berkati kami di hari ini. Sepanjang hari kami serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.